Dua kit yang bikin fans Barbatos budget ngepres ini pasti bakal dilema banget, tapi gua udah mutusin untuk stick ke Lunafor aja. Barbatos Lupus Rex by Lunafor Fenrir. Wah, ini gue buka boxnya berasa buka peti harta karun biji. Kalau nggak salah runnernya ada 48 nih guys. Waktu gue keluarin pack by pack runner dari boxnya, awalnya tidak ada yang aneh, sampai gue nemu satu yang plastiknya beda. Nah ini dia nih, beda sendiri kayak janjian dress code gak baca grup. Tapi semoga ya aman-aman aja ya, karena kalau misalnya miss gitu runnernya, waduh repot banget dah. Nah ini wujud dari stain base nya lumayan lah ya, proper juga. Untuk eye effect-nya dia naruhnya digabung di sini ya, nggak plastik sendiri. Nih lo lihat tuh, di sini cuma ada tulisan Lunafor dan dibaliknya juga Fenrir dah gitu aja. Makanya gue sampai browsing dari bahan apa sih nih kit materialnya. Di sini kita juga dapat besi gitu sama kabel. Waduh, ini mengingatkan gua pada suatu kaum. Untuk manual booknya cukup gamblang ya, jelas lah buat diikutin prosedurnya. Kita juga dapat stiker yang ukurannya cukup kecil ya. Sebelum gua lanjut, gua mau nyampein beberapa pesan buat kalian. Buat kalian yang lagi ngalamin masa sulit, cobalah untuk tetap tenang dan jangan lupa bersyukur. Gak jarang apa yang kita anggap sebagai hambatan, justru itu adalah jalan pintas dari Tuhan. Gak semua jalan memutar itu untuk menghambat proses kita. Sebagiannya justru lebih cepat membawa kita ke tujuan yang gak bisa dicapai dengan jalan lurus. Oke, sekarang gue lanjut lagi ya. Pengalaman yang gue dapet dari ngerakit Barbatos Lupus Rex by Fenrir ini cukup fun, seru lah pokoknya ngerakitnya ya. Dan banyak juga surprise yang gue dapetin pada saat proses ngerakit ini. Karena ada beberapa part yang kesannya itu materialnya kayak gimana ya, kayak gampang meleot gitu. Jadi kalau pas masang joinnya nggak fit ke lubangnya atau nggak pas ke pack hole gitu, itu gampang banget meleot dan cenderung bisa patah. Jujur di sini gue udah patah 3 kali. 3 kali gue patah. Tapi untungnya yang bagian patahnya itu masih ke cover sama armor, jadi nggak kelihatan banget lah. Untuk artikulasi model kit Barbatos Lupus Rex ini cukup memuaskan ya. Kenapa gue bilang cukup memuaskan, bukan sangat memuaskan? Karena bagian upper body, khususnya di bagian bahu sama lengan itu, ya bagian bicep lah terutama, itu gerakinnya harus hati-hati banget. Jadi nggak bisa tuh kita asal gerakin aja pakai satu tangan. Jadi kalau mau kita gerakin bagian bahunya nih, kalau cuma naik kayak gini mah bisa, tapi ketika kita muter bicep itu tuh kita harus megang juga di bagian bahunya, karena kalau nggak gitu nanti ikut muternya ke bahu, bukan di bicep. Nih sikunya dia bisa nutupnya cuma segini doang ya, nggak rapat banget karena baru kayak gini aja armornya udah mentok, dan pistonnya juga di belakang nggak kelihatan banget lah ya. Dan untuk di bagian lengannya di sini ada bukaan, yang dimana bukaan ini bisa jadi tempat buat senjatanya juga guys. Untuk senjata yang bisa dipasang di sini tuh ada bilah dari mesh-nya, sama ada satu kayak cannon gun gitulah pokoknya. Artikulasi lower body di sini cukup solid, cuma agak kurang aja, agak terbatas gitu geraknya. Gak kayak Mafia BBM, bebas bergerak kemana aja. Di betisnya ada gimmick bukaan. Nah ini bagian back heel apa ya, kalau main bola mah kita bisa naik turunin, ada pistonnya. Kit ini tuh buat di pose-posein asik sumpah. Gue juga suka pose-posein kit. Tapi kalau pose-posein buat konten, gak tahu kenapa gue berasa kayak anggota DPR yang bahas undang-undang buat nguntungin rakyat. Males banget. Di bagian backpack bisa turun naik kayak gini ya guys. Tuh, turun naik kayak tren tahun berapa ya? Gue juga bikin tuh videonya. Nah, kalau mau pakai yang eye effect, kita harus ganti dulu nih tanduk Barbatosnya yang ada join di bawahnya. Jadi tinggal pasang di sini. Nah, ini belum gue potong-potongin anjir, males banget gue.
Salah satu keunikan dari kit ini adalah kita dikasih dua opsi untuk bagian pundaknya guys. Nah, jadi kita bisa milih yang kayak piston-piston gitu di sini, sama satu lagi bisa kita tutup pakai armor yang di pundak ini. Awalnya gue juga sempat bingung, kok lihat beberapa review beda-beda ya bagian bahunya. Gatonya pas ngerakit baru ketemu jawabannya kenapa. Dan di manual booknya pun bener-bener dua ya arahannya nih. Yang pertama yang pakai piston nih. Ini lihat hasil jadinya, finalnya kayak gini. Tuh, yang pakai piston. Nah, yang satu lagi itu yang pakai armor kayak gini. Kita lihat nih, di hasil akhirnya itu ditutup atasnya. Nah, jadi ada dua opsi guys. Pilih aja dah yang mana. Beda sama Wolftech, di sini Lunaphore ngasih kita opsi tangan yang namanya tuh kalau di manual book Imperial Claw. Ya, jadi bukan kayak tangan yang ada efek merahnya gitu kan kalau di Wolftech mah. Nah, di sini tuh artikulasinya gokil banget asli. Option hand ini tuh keren karena hampir menyerupai artikulasi jari-jari tangan manusia guys. Walaupun nggak luas-luas amat ya, tapi ini jadi salah satu daya tarik kenapa orang-orang mau milih Lunaphore Fenrir termasuk gua. Ya tetap aja sih yang gua pasang mah default hand aja. Nah, ini dia nih salah satu senjata yang gue bilang tadi yang bisa kita pasangin di bagian lengan Barbatos Lupus Rex-nya. Ini kayak cannon gun gitu, bisa kita lepas ya, ditarik. Nah, di kayak gini doang dia dalamnya, kayak lock apalah semacamnya gitu. Kita juga dapat dua bilah katana guys. Katana ya, bukan samurai. Samurai adalah golongan prajurit elit Jepang. Nah, katana adalah salah satu senjata yang dipakai samurai. Salah satunya doang karena masih ada Tanto, Wakizashi, Yanto, Wakabayashi. Wah, banyak dah. Ini dia senjata favorit gua dari model kit yang satu ini. Jujur ya, ini salah satu yang bikin gua tertarik untuk milih Lunaphore Fenrir. Di sini ada beberapa part yang gua reprint ya, termasuk bilahnya tuh gua kasih hitam sedikit. Nah, di bagian yang tengahnya ini yang kayak paku itu dia materialnya plastik ya. Nih, yang ini dia plastik, jadi gua agak ngeri-ngeri aja kalau nabrak-nabrak. Posisi grip bisa kita atur ya, tinggal geser aja. Seperti yang gue bilang tadi, bagian bilah dari mesh-nya ini bisa kita ambil ya guys. Bisa dijadiin senjata yang dipasang di lengan gantiin cannon gun tadi tuh. Ini set keras banget ini. Nah, kena juga loh. Nanti gua bikin ya gimana tampilannya pas dipasang di lengan. Stand base di sini cukup kokoh menurut gua. Kunciannya ada dua, yang kecil satu di depan, yang satu lagi di belakang. Di bagian atas nih bisa kita puter ya. Ini biar gua tunjukin cara kerjanya ya. Gimana cara nguncinya, gimana cara kita biar bisa atur posisinya. Ya mau severtikal apalah, lumayan solid. Harusnya ini dikasih water slide vertikal nih biar ada bagus looknya ya, nantilah. Selain stand base yang tadi, kita juga dapat 3 stand base yang bisa digabungin kayak gini guys, clear gitu dia. Tapi gue juga masih kurang paham sih, lebih ke buat numpang senjata kayaknya. Kalau ini di sini juga ada tutup, ini lagi gua pasang jadi gua nggak bisa demoin. Dan yang gua nggak nyangka setelah ngerakit ternyata part lebihannya lumayan banyak. Wow. Bener-bener jatuhnya kayak spare part gitu. Banyak banget lebihannya, bahkan kayak ada cetakan es batu kecil apalah itu. Kita dapat 3 Mikazuki total ya. 2 berdiri, 1 gua taruh kokpit. Yang kiri ini gua hitamkan. Untuk model kit harga 900 sampai 1 jutaan ini worth to buy. Kalau masih ragu mau milih antara Lunaphore atau Wolf Technology, kalian fix dulu aja maunya yang rangkanya metal frame atau yang plastik. Menurut gua itu aja sih yang jadi pembeda gitu. Kalau dari segi artikulasi mungkin ya nggak begitu jomplang banget lah ya. Aksesoris juga sama-sama nggak pelit. Tinggal sesuai aja sama budget dan preferensi kalian masing-masing. Selera kalian lah. Baik Lunaphore maupun Wolftech
Keduanya sama-sama menawarkan keunikan dan kelebihannya masing-masing. Gue terbuka untuk diskusi di kolom komentar ya. Kalau mau ada yang nambahin soal keunggulan ataupun kekurangannya, nongol aja langsung di kolom komentar biar kita bahas bareng-bareng. Karena ini gue cuma bahas sedikit aja, jadi gue rasa masih minim informasi yang gue kasih. Dan tentunya gue juga butuh sudut pandang dari kalian juga. Ngerakit boleh, olahraga tetap jadi yang utama ya guys. Kalau lo termasuk builder yang suka ngerakit sambil ngopi, pastiin konsumsi air mineral harian lo itu harus tercukupi. Lo bisa pakai tumbler yang ada milinya atau pakai torrent barangkali, silahkan aja. Sekian dari Eduka Toys. Bapak-bapak hobi model kit, kalistenik dikit-dikit, sisanya ngopi.